Halo semua. Ya, ini adalah video tutorial mengenai teknis yang saya maksudkan untuk dua macam audiens di tim kita, yaitu para sales, ya, dan juga para talent acquisition atau recruiter. Ya. Di video ini nanti ada beberapa series ya, ada beberapa video ya. Ada video-video yang memang dimaksudkan untuk dua-duanya dengar, ada yang dimaksudkan mungkin untuk exclusively untuk sales, dan ada yang exclusively nanti untuk talent acquisition. Kalau di videonya saya tidak bilang ya, ini misalnya saya nggak kasih tahu kalau ini untuk sales only atau untuk recruiter only, itu artinya bisa untuk dua-duanya. Oke, nah di video pertama ini saya baru introduction, saya mau ceritakan dulu ya, uh, videonya ini dimaksudkan untuk apa gitu kegunaannya, bisa membantu baik sales maupun talent acquisition untuk apa. Ya pasti dari user kita terima pertama kali dari sales dulu ya. Jadi kebutuhan pertama adalah sales untuk menggali kebutuhan user lebih detail. Ya karena seringkali user kita ngomong minim sekali ya. Atau mungkin sebenarnya user kita tuh yang berhubungan dengan sales bukan orang yang benar-benar paham banget tentang tim IT-nya. Jadi ngomong seadanya aja kebutuhan. Ya, jadi saya akan ajarin sales bagaimana menggali lebih detail teknologinya gitu. Yang nggak mungkin cuma bisa bilang, oh saya cuma butuh sebut nama programming language-nya doang, terus tahu lagi semuanya, framework-nya harus apa, segala macam kan. Ada user yang nggak ngomong gitu. Nah, itu akan menyulitkan talent acquisition kalau seperti itu ya. Karena talent acquisition yang pertama bisa jadi mereka salah ya, mencari orang ya, karena separuh dari kebutuhan usernya ternyata mereka nggak tahu nggak match. Yang kedua, talent acquisition juga dengan sales menggali kebutuhan user lebih detail, ya, talent acquisition bisa membuat vacancy yang lebih cakep ya, frekuensi yang lebih menarik. Vacancy itu kalau terlalu simple, terlalu ambigu, biasanya nggak menarik kandidat. Kandidat akan takut ya. Kalau ini nanti saya bisa palu gada, bisa kemana-mana, pekerjaannya nggak jelas. Ya, kalau kenapa company IT kenapa minta aja cuma begini doang. Ya, jadi di sini juga akan membantu uh, TA untuk membuat vacancy yang lebih baik, lebih detail, jadi bilang lebih rapi, lebih detail. Oke, itu pertama. Nah, yang kedua untuk sales ya digunakan untuk mengenali ya ke, kedewasaan tag dari user ya, dan next kebutuhannya. Jadi udah tahu nih apa yang user punya, apa yang dia belum punya, dan saat ini udah tepat belum untuk memberikan suggestion tertentu ke user ya. Jadi ketiga itu memberi suggestion ya, suggestion teknologi yang tepat ke user ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya doang kan kita kalau tahu usernya nelayan ya kita suggest untuk jala atau pancing ya. Nggak mungkin kita kasih suggestion dia cangkul untuk bertani gitu kan. Itu kan nggak tepat gitu ya. Kita harus lihat ya kebutuhan user nih, capability dia untuk mendapatkan produk atau mendapatkan uh, resource yang tepat tuh yang seperti apa. Nah kalau tadi sales untuk gali kebutuhan klien juga saya ini yang paling penting, bantu juga talent acquisition untuk menggali lebih detail CV kandidat ya. Karena seringkali ya kandidat juga namanya manusia ya, ada yang jujur, ada yang bohong. Ya, ada yang mereka tutupin. Jadi mereka butuh kerja, terkadang CV-nya show off atau dibikin ambigu. Kalau kita nggak nanya lebih detail, itu bisa miss ya. Itu yang bisa nanti kalau resource-nya atau tenaga kerjanya dioper ke klien, ya, ya kita kena komplain karena ada yang nggak tepat gitu. Oke, terus yang ketiga juga saya akan kasih suggestion untuk recruitment proses ya atau interview proses ya dari sisi teknisnya. Kurang lebih apa aja sih list yang harus ditanyakan ke setiap kandidat ya.
supaya kita bisa dapat semaksimal mungkin ya detail sejarahnya. Jadi bukan cuman mengenal sisi teknisnya, tapi benar-benar historical recordnya. Ya, jadi kalau saya boleh bilang mah, sales ini harusnya menganggap klien itu seperti organisasi konspirasi ya, dan sales ini harus menginterogasi itu, tapi dengan lembut, dengan oke. Dan talent acquisition harus melihat para kandidat ini dari sisi kayak detektif gitu, alibi dari si kandidat ini apa, setiap teknologinya, supaya yang kita dapetin benar-benar baik gitu. Ya. Dan lagi ini ya, apa? Nah ini untuk sales lagi nih. Sales itu harus mengerti ya capability dari talent acquisition. Maksudnya adalah seringkali user memberikan permintaan yang sedikit apa ya, kalau boleh saya bilang kasarnya mah agak konyol gitu ya, antara teknologinya kelewat tua ya, dimana talent acquisition ini chance untuk dapetinnya kecil banget gitu ya, dapetin kandidatnya itu kemungkinan kecil banget karena teknologi juga udah jarang yang pakai, itu generasi lama, atau biasanya suka ada permintaan dari user yang mencoba palu gada gitu ya. Nah ini mungkin bisa diomongin dulu dengan usernya, bisa dinego ya. Jadi bisa dibilang bisa memberi kemampuan negosiasi ya ke user ya, tentang permintaannya, supaya kita juga harus saling ngerti gitu. Oh, talent acquisition yang mungkin cari ini pekerjaan yang palu gada begini ya, terus mungkin CTC-nya nggak wajar gitu. Jadi kita juga bisa tahu ya, kalau kita sebagai sales bisa menunjukkan gitu ya ke user, kalau kita ngerti teknis gitu ya, kemungkinan hal ini terjadi juga lebih kecil gitu. Dan mungkin kadang-kadang user suka mengutus seseorang yang sebenarnya kurang tahu kebutuhan seluruh timnya. Nah, kita bisa cari tahu nih ya, dan ini kebanyakan sales juga udah bisa sih. Ini mestinya nanya ke user yang tepat ya. Nah, begitu ketemu user yang tepat juga jadinya nggak terintimidasi dengan, oh, user saya ini pengetahuannya jauh banget lebih tahu dari saya nggak tahu apa-apa gitu. Jangan sampai begitu. Oke. Jadi ini kurang lebih ya pertanyaan ini juga mungkin bisa nih memberikan kemampuan talent acquisition untuk screening CV ya. Screening CV terkadang kita udah bisa ya, sebelum kita masuk ke dalam interview segala macam, kita udah bisa lihat screening CV dan melihat potensialnya dan kasih plan ya, memberikan kemampuan planning ya, nanti interviewnya mau nanya apa. Karena sering nih saya ketemu dari CV, saya udah bisa kebayang, oh saya nanti harus nanya ini gitu ya ke para kandidat ya, karena dari CV-nya saya udah merasa ada yang aneh nih, ada yang belum jelas gitu. Oke, nah yang akan saya berikan ini untuk dua-duanya, kalau tadi kan ini eksklusif saat ini dan ini gitu, untuk sales dong dan talent acquisition. Untuk yang keduanya, di sini saya tidak akan terlalu memfokuskan mengenali satu-satu brand teknologi, nama-nama programming language, nama-nama framework, karena itu setiap tahun tambah terus. Dan saya juga nggak mungkin tahu semua. Jadi percuma. Jadi yang saya mau kalian adalah memahami terminologi dasar ya, teknologi ya. Jadi apa itu framework, apa itu programming language, apa itu jenis API, apa itu library gitu ya. Jadi dengan kalian memahami terminologi dasar teknologi, kalian berdua ini komunikasi akan lebih gampang. Jadi for better communication. Jangan, kita kan kalau punya teman yang nonton film seri yang sama kita, tapi dia nggak tahu nama-nama pemain filmnya, dia nggak tahu nama-nama karakter di sana, dia nggak tahu nama-nama tempatnya. Setiap kali ngobrol sama kita ngomongnya si Anu, si itu, ya. Jadi nggak tahu ini siapa gitu. Ini istri, adik, temennya si ini, si itu gitu. Jadi nggak tahu namanya, di komunikasi susah banget. Jadi, dan untuk mencegah miskom ya, karena sering nih saya lihat miskom. Jadi terminologi dasar teknik kita samain dulu, supaya bisa komunikasi satu sama lain di meeting juga enak. Yang kedua,
Nah, ini asik ya, di zaman sekarang udah ada ChatGPT ya, udah ada AI ya. Tapi seringkali gini, AI itu oke ya. Google itu juga sebagai search engine juga sebenarnya bagus ya. Tapi seringkali kita mencari hal yang salah atau bertanya ke ChatGPT hal yang salah, sehingga ya nggak heran AI-nya kasih jawaban yang salah. Jadi dengan kita belajar di sini, saya juga mengajari menggunakan search engine atau AI untuk kebutuhan dua ini gitu, menggali. Kalau kali-kali ada teknologi yang fresh baru kalian dengar, kalian nggak harus dependent sama orang lain untuk cari tahunya apa gitu, buat apa. Nah, yang saya tidak akan ajarin di sini adalah benar-benar produk low tech gitu ya. Untuk para sales saya tidak akan menggunakan low tech lagi, low code maksud saya. Tidak akan mengajari cara nama-nama produk low code yang populer apa. Saya juga tidak akan ngajarin soal AI gitu ya, soal yang maksudnya benar-benar produk-produk AI gitu segala macam. Saya nggak akan di sini membahas soal pemasaran produk ya. Justru ini lebih, kalau kalian menggunakan ini untuk lebih mengerti sebenarnya pembuatan produk kalian, atau kalau misalnya resource mau custom bagaimana, itu mungkin bisa. Tapi kalau saya tidak akan membahas detail gitu. Satu brand produk jadi ini, baik produk maupun low code apapun itu, saya nggak akan bahas detail uh, soal itu gitu. Dan saya juga untuk talent acquisition tidak akan terlalu fokus kayak tadi saya bilang, ngelisting gitu ya, uh, detail satu-satu ya. Paling saya akan bahas yang terkenal, saya akan bahas setiap brand apa, ya, setiap brand framework segala macam saya nggak akan bahas. Cuman mungkin nanti saya bisa gitu kasih suggestion, bisa kasih pemahaman yang untuk di zaman ketika saya bikin videonya, kurang lebih tren naik turunnya untuk setiap kandidat tuh bagaimana. Oke. Dan ini juga untuk keduanya juga sih ya. Sebenarnya begini ya, pasti ya. Saya ngelihatnya ada masalah lain selain masalah rekrutmen, yaitu masalah retention ya. Ya, retention ya. Masalah retention. Retention. Jadi tentu saja kalau tiba-tiba kliennya masih senang sama anak ini, terus anak ini minta resign, nggak mau perpanjang kontrak. Tentunya kalian juga jadi paham nih para sales nih. Sebenarnya ada masalah apa sih di antara klien saya sama resource saya gitu ya. Dan sebenarnya harus cari pengganti yang seperti apa gitu. Kalau memang tidak bisa ditahan, ya, retention dan replacement. Ya itu bisa bisa bantu ya. Sebenarnya pengetahuan yang ketiga ini, retention dan replacement, juga bisa sedikit bantu Aero sih sebenarnya, atau bantu resource resource pooling ya, untuk tahu ya. Cuman video ini memang saya lebih fokus untuk kedua ini dulu ya, untuk sales dan talent acquisition. Jadi sebenarnya ada masalah teknis apa? Kadang-kadang ya kalau masalahnya receh gitu ya, soal berantem karena nggak cocok karakter ya. Ada dua karyawan di sana berantem, ya itu kan urusan manusia. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi terkadang bisa gitu ya, masalahnya dari sisi teknis, sebenarnya ini salah siapa. Dan ketika misalnya user sudah menemukan orang yang tepat tapi tidak bisa retention, minta replacement, si talent acquisition juga bisa melakukan interview proses yang tepat gitu. Kayak misalnya di klien kita situasinya seperti ini, jangan sampai nanti anaknya dapat terus nanti minta resign lagi gitu, ya kan. Ya jadi kita bisa memberikan situasi yang tepat juga di klien ini saat ini seperti apa ya. Tools yang akan saya gunakan nanti ya simple, ChatGPT untuk mengajar kalian ya. Maksudnya saya pakai ChatGPT, Excalibur ini, atau mungkin website browser lain ya, sama paling bikin catatan dalam notepad aja ya, kurang lebih itu ya. Nah, kita nanti bahas di next video selanjutnya.